Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, Awang Aji Wasita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Nah, episode kemarin kita membahas tentang pendidikan, tentang dunia pendidikan. Dan sepertinya kali ini pun ada hubungannya dengan pendidikan nih. Karena Menteri Kesehatan Indonesia menerbitkan aturan yang mempermudah para dokter yang lulusan luar negeri untuk bekerja di Indonesia. Menurut Om Bob gimana ini? Ya ini kan memang kan pendidikan itu kan gak cuman playgroup, TK, SD, SMP, SMA, tapi kan juga fakultas kedokteran. Ya. Lah kemarin itu kan rame gonjang-ganjing. Ya. Kalau dunia itu ada perang Rusia sama Ukraina, ternyata kemarin di Indonesia itu ada perang ya antara pengurus IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dengan Dokter Terawan, yang mantan Menteri Kesehatan, ya. Lah ini kan juga seru ya, karena semua orang bicara, termasuk tokoh-tokoh penting di dalam DPR itu juga sempat mengutarakan katanya itu banyak permintaan ya, karena dia kan wakil rakyat ya. Dari rapat dengar pendapat itu dari Bapak dari Komisi 9 kan Rahmat Handoyo itu, katanya itu banyak yang ngomong kalau bubarkan IDI. Wah ini kan seru. Ya perang Rusia sama Ukraina ini ada di sini, perangnya juga seru ya. Ya memang ini sekarang katakanlah sekarang itu Dokter Terawan dan pengurus IDI yang memecat permanen itu sebetulnya menjadi titik balik kondisi pendidikan di Indonesia. Kok bisa titik balik Om Bob? Ya karena dengan adanya perang tadi itu permasalahannya menjadi terang benderang. Ya kalau selama ini hanya desas-desus ya, isu-isu oknum-oknum ya. Tapi sekarang dari pengurus IDI yang kemarin itu kan secara terbuka berani menyatakan memecat permanen Dokter Terawan karena melanggar kode etik kedokteran. Dengan pasal sekian itu dah ya. Nah, ternyata sekarang pemerintah menjadi sadar bahwa memang diakui secara langsung atau tidak ya, tapi kan belakangan ini kan muncul yang namanya peraturan Menteri Kesehatan. Ya, Menteri Kesehatan itu kan pemerintah ya. Bukan IDI ya. Bahwa sekarang dokter-dokter lulusan luar negeri itu dipermudah untuk bisa praktek di Indonesia. Ya, jadi dokter yang lulusan luar negeri itu sekarang kalau mau kembali ke Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa itu sudah tidak mengalami hambatan-hambatan. Ya, hambatan yang serius ya. Sekarang hambatannya ada tapi sudah ringan. Ya, karena pemerintah mengeluarkan peraturan yang paling baru ini masih fresh from the oven ya. Itu bahwa dokter lulusan luar negeri itu sekarang tetap harus menjalankan kerja sebagai dokter yang harus beradaptasi di Indonesia di dalam rumah sakit yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan, pemerintah ya, dan dia digaji. Ya, konon sekarang gajinya seorang dokter itu kan berkisar antara 25 sampai 30 juta. Tetapi kalau ada tunjangan kinerja yang bagus misalnya macam-macam itu ternyata bisa juga sampai 70 sampai 80 juta dalam sebulannya. Wow. Ini kan cukup memadai ya. Nah, sekarang pada tahun pertama dia harus bekerja di dalam rumah sakit adaptasi tersebut full. Tidak boleh nyambi. Praktek pribadi nggak boleh karena dia sedang dalam taraf adaptasi yang dari luar negeri harus tahu
Ya mungkin Indonesia tuh banyak penyakit tropis atau apalah ya mungkin ya. Pokoknya harus beradaptasi setahun. Nah, tahun kedua dia boleh menambah satu rumah sakit sesuai dengan pilihannya dia. Pilihannya dia pasti harus diterima sama rumah sakit yang ingin dia masukin kan. Jadi selama tahun kedua dia boleh praktek di 2 rumah sakit. Rumah sakit pertama adalah yang tadi itu harus adaptasi rumah sakit yang ditunjuk pemerintah. Yang kedua silahkan memilih rumah sakit sendiri. Dan dia tetap digaji. Nah ini bagus kan? Ya. Nah pada tahun ketiga dia sudah lepas menjadi seperti dokter lulusan di Indonesia, di mana dia tidak perlu menjadi wajib kerja sama pemerintah, tapi disilahkan mencari pekerjaan dimanapun, boleh juga praktek pribadi. Tapi kalau dia praktek di Indonesia masih perlu rekomendasi dari ID nggak ya Om Bob? Iya, ini. Kalau kejadian kemarin itu kan kita lihat itu kan sepertinya oknum pengurus ID ya, itu kan sepertinya agak merasa disaingi sama dokter luar negeri ya. Semacam ada konflik of interest gitu kan. Jadi kalau dokter luar negeri, lulusan luar negeri itu, wah, untuk mendapatkan praktek itu kan dibutuhkan rekomendasi sama oknum ID tadi itu ya. Kalau ID-nya sendiri itu sudah peraturannya sih pasti dikasih lah ya. Tapi ternyata prakteknya kan ya ada oknum-oknum itu kan. Nah sekarang aturan dari Menkes tadi itu sudah boleh praktek sendiri. Nah ini ya bagaimana kalau peraturan seorang dokter baru bisa dapat izin praktek kalau mendapat rekomendasi dari ID itu belum dicabut. Wah nanti bisa geger lagi. Ya jadi mestinya kalau sudah ada peraturan seperti ini ya mestinya jangan nanggung-nanggung. Jangan dibikin abu-abu lagi. Segera Menteri Kesehatan itu mengeluarkan peraturan bahwa mulai sekarang atau kapan ya, asal sudah pasti bahwa seorang dokter di dalam rangka mengajukan izin prakteknya itu hanya pemerintah yang berwenang tanpa perlu rekomendasi dari ID. Nah itu jelas. Sepanjang ini belum ada peraturan yang seperti itu, ya repot. Ya kan? Nanti rame lagi. Ya perang terjadi lagi. Kalau tadi itu perang pertama mungkin jadi perang kedua ya. Seperti perang dunia itu kan ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Rusia Ukraina. Lah ini perang berikutnya antara dokter sama oknum pengurus ID ini misalnya seperti itu kan bahkan jadi nggak enak. Jadi harus tuntas ya. Tapi Om Bob melihat keadaan di zaman dulu kayaknya perang-perang seperti ini kok nggak terbuka ya? Iya karena dulu ya Menteri Kesehatannya itu kan dokter. Lah karena dokter kan harus kalau praktek kan harus dapat rekomendasi dari ID. Wah mungkin dia juga nggak berani ngomongnya keras-keras. Nanti kalau izin rekomendasinya dicabut gimana? Ya kan jadi ya berat. Jadi makanya sekarang kalau Menteri Kesehatannya itu bukan seorang dokter, dia kan nggak ada konflik of interest di dalam mengeluarkan peraturan, tapi harus mengeluarkan peraturan yang sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen untuk bernegara. Bagaimana membuat bangsa ini lebih baik, menuju ke suatu masa depan yang baik untuk kesejahteraan dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini sudah benar sekali. Jadi justru kemarin terjadi perang yang seru ini juga sebetulnya ada hikmahnya. Ya jadi ya mudah-mudahan dengan adanya peraturan ini dan sekaligus nanti rekomendasi sudah tidak diperlukan lagi. Artinya tanpa ada rekomendasi dari lembaga pengurus ID itu pun tetap pemerintah bisa mengeluarkan izin, ya itu harus dijalankan. Jangan seperti ini. Istilahnya itu dilepas kepalanya,
tapi ditarik buntutnya. Nah itu kan nggak bisa lari, sama kan? Nah, ini juga ada yang sedang heboh nih Bob di YouTube. Jadi ada seorang dokter, Dr. Tony Setiabudi yang memberikan komentarnya tentang dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Nah, beliau berkomentar bahwa ada ketidakadilan nih di dunia kedokteran di Indonesia. Menurut Bob gimana nih? Ya, sekarang ini kan sebetulnya kita harus berterima kasih sama YouTube ya. Ya, sosmed itu menjadi semuanya transparan. Ya, semua orang tiba-tiba dan boleh menjadi pewarta. Ya. Kamu mempunyai kepandaian apapun boleh dibuat konten di YouTube ya untuk dijadikan narasumber bagi orang-orang yang memerlukan pengetahuan tambahan yang tidak didapat dari dunia pendidikan formal. Ya. Nah, ini kebetulan ada seorang dokter Tony Setiabudi, ya, dia itu orang Indonesia. Sepertinya sampai saat ini masih warga negara Indonesia. Ya, semua orang suka jadi warga negara Indonesia. Ya, negara Indonesia itu memang ya negara terindah di dunia lah ya. Nah, beliau si Tony Setiabudi ini dia ya di samping dokter, tapi tidak praktek di Indonesia ya. Karena dokter Tony ini lulusan Australia. Ya. Nah, beliau pada saat itu lulus jadi dokter di Australia, dia kepengen balik di Indonesia, tetapi mengalami hambatan-hambatan yang bagi dia ini adalah suatu ketidakadilan. Ya, nanti kita bisa dengar apa yang dia katakan. Teman-teman kalau mau tahu lebih detail itu ya cari aja ke YouTube. Cari aja Dokter Tony Setiabudi. Ya, nanti akan muncul. Ya, ternyata seorang dokter itu juga cinta Indonesia, ya. Juga dia melalui saluran YouTube jadi YouTuber ya. Jadi dia di samping memberikan satu gambaran kenyataan dari kondisi dunia kedokteran di Indonesia, dia tentu dapat duit juga kan. Viewernya banyak dari YouTube ya. Coba nanti kita lihat ya di YouTube, lihat yang namanya Dr. Tony Setiabudi, cari ya. Nah, di dalam salah satu dia punya upload atau postingannya itu dia mengatakan ketidakadilan yang ada di dunia kedokteran di Indonesia ya. Salah satunya bahwa dia mengatakan ini kan dipicu dari perang antara ID sama oknum ID, pengurus ID sama dokter Terawan ya. ID-nya sendiri sebagai lembaga kan bagus ya. Ya, dokter di Indonesia juga bagus ya. Tapi ini nggak tahu ini kenapa perang ya. Nah, itu dia mengatakan bahwa dokter Terawan ini sebetulnya nggak salah. Ya. Dan memang terbukti yang membela dokter Terawan itu kan banyak sekali dari pasien-pasiennya dokter Terawan. Ya. Dokter Terawan itu dikatakan bersalah karena dia di dalam melakukan proses pengobatan yang pakai heparin, di mana cairan heparin itu dimasukkan di dalam saluran darah yang menuju ke otak, yang konon bisa menyembuhkan penyumbatan otak. Itu istilahnya itu kan orang yang taunya kan stroke, ada stroke ringan, ada stroke berat, macam-macam kan. Itu kalau terkenalnya istilah di kedokteran kita ini kan namanya DSA. Ya, singkatan apa nggak perlu tahu dah ya. Pokoknya itu DSA, metode pengobatan DSA. Nah, ini dokter Terawan disalahkan karena kok dia tidak mengadakan uji pembanding. Ya, nah ini sekarang dia membahas. Ya, sebetulnya uji pembanding itu dilakukan kalau mau mengetahui efek sebuah obat baru. Obat baru, misalnya obat yang bisa membuat pertumbuhan dari anak itu cepat, ya setahun mungkin bisa tambah 15 cm misalnya loh ya. Nah, itu obat baru kan, itu harus diuji, uji klinik lah,
atau uji pembanding lah, itu harus dilakukan. Ya, tapi ya kan kita belum pernah dengar makan obat sudah setahun naik 15 cm ya. Itu berarti mungkin sudah dicoba-coba, nggak pernah ada ya. Sekarang misalnya ada obat baru itu untuk mengobati batuk misalnya. Ya, kalau orang batuk itu yang namanya radam batuk ya. Yang zaman Belanda itu namanya obat batuk Kenghus. Ya, itu kan orang kalau batuk 40 hari baru sembuh. Nah, mungkin dia nemukan obat batuk baru. Kalau orang kena batuk rajam tadi itu ya, Kenghus tadi itu, nah ini seminggu cukup sembuh, nggak usah menunggu 40 hari atau 3 bulan ya. Nah, itu harus diuji klinik. Caranya adalah pasien yang kena Kenghus tadi itu diberi obat seperti obat biasa, dan yang satunya obat yang penemuan baru, dan satunya obat-obatan, misalnya begitu ya. Tapi semua tidak ada labelnya, bentuknya sama, tidak ada labelnya, sehingga pasiennya tidak tahu dia dapat obat apa. Itu namanya uji klinik atau uji pembanding. Ya, jangan-jangan ini setelah dicoba begitu ternyata sama saja. Ya, tidak ada efeknya. Ya, berarti itu kan tidak berhasil. Tapi kalau memang sudah berhasil, baru diketahui ini obat ini sesungguhnya apa, ABC tadi. Oh, ini jebulnya obat yang baru. Lah, betul. Nah, itu harus dilakukan berkali-kali sehingga baru dinyatakan ini lolos uji coba, sehingga itu boleh diklaim sebagai obat batuk rejam yang baru yang bisa menyembuhkan dalam waktu yang lebih singkat. Karena sudah uji klinik. Nah, sekarang cara pengobatan DSA itu nggak bisa dijadikan uji banding. Orang yang sama, ya, terus kamu tak coba 2 kali, misalnya satu pakai heparin, yang satu pakai yang lain misalnya. Nah, ini kan menyangkut nyawa. Bahaya, ada bahaya. Atau dicari 2 pasien yang sama, penyakitnya sama gitu ya, pasiennya beda. Yang satu diuji coba pakai DSA heparin model dokter Terawan, yang satu pakai coba yang lain, bukan modelnya dokter Terawan. Ini yang nggak boleh, karena untuk pengobatan, cara pengobatan itu harusnya persetujuan pasien. Kalau pasiennya setuju, why not? Sudah diberitahu bahwa kalau begini resikonya begini. Setuju apa enggak? Tanda tangan. Tanda tangan. Dilakukanlah percobaan itu. Namanya juga bukan percobaan lagi, cara pengobatan itu. Karena sudah disetujui oleh pasiennya. Nah, ini haknya pasien untuk menentukan. Ya, seperti caranya. Orang sekarang kalau ada tulang patah atau kesleo, itu kan ada pengobatan sangkal putung secara tradisional. Tapi ada juga ke ahli bedah tulang. Nah, pasiennya mau milih yang mana? Ya kan? Banyak yang ke ahli bedah tulang sembuh. Ya, kelihatannya juga kan dibuka, tulangnya disambung, disepelek, diperban, mungkin 3 minggu atau sebulan baru dilepas. Tapi kalau model sangkal putung, kalau kita lihat itu entah bagaimana, pakai jurusnya silat atau apa, ya, atau pencak silat macam-macam, tiba-tiba ceklek-klak, terus ditutup parem, seminggu jadi. Lah, ini kan cara. Nah, apakah sangkal putung itu jadi nggak boleh karena belum ada uji klinik, belum ada uji pembandingnya? Ini sebetulnya dengan pengertian sederhana itu bisa. Jadi kalau cara pengobatan itu yang nggak ada uji pembanding. Tapi kalau obat baru itu harus ada. Contohnya ini kan kemarin juga ribut kan, vaksin Nusantara misalnya, atau vaksin apapun, ada COVID ini. Ini kan peluncurannya juga melalui uji coba dulu. Ya tadi cari pasiennya penderita COVID sekian banyak, dikasih ini, akhirnya ini dihasilkan, oh kok ini baru bisa sembuh, terbukti. Dan itu aja diembel-embel kan, terbukti ini bisa sebagai vaksin darurat. Ya, karena belum terbukti dengan standar
standar untuk menyatakan ini memenuhi layak sebagai vaksin yang dikonsumsi, itu kan harus melalui fase-fase uji coba pertama, kedua, ketiga. Pertama pasiennya sedikit, kedua pasiennya lebih banyak, testernya untuk berikutnya mungkin 10.000. Ya, tapi itu kan perlu waktu 6 bulan atau setahun. Betul. Nah, sekarang COVID kalau vaksinnya itu terlambat, yang meninggal kan bisa separuh penduduk dunia gimana? Betul. Makanya keluarlah yang namanya izin darurat. Nah, itu obat. Tapi kalau cara ya enggak. Ya, jadi kalau cara itu ya enggak perlu yang namanya uji pembandingan macam itu. Tapi kalau obat baru memang harus ada uji kliniknya. Ya, ini soal masalah terawan ya. Jadi Dokter Tony ini juga mengatakan seperti itu. Ya mestinya tuh ya gimana gitu kan. Dokter Tony Setiobudi ini juga sempat mengeluhkan bahwa adanya diskriminasi. Ini gimana Om Bob? Iya, diskriminasi ini memang ya seperti gunung es itu. Pucuknya kelihatan sedikit, tapi di bawah itu besar sekali. Ya, gunung es. Fenomena gunung es di kutub utara itu seperti itu. Jadi makanya itu kapal Titanic, ya, Titanic, ya, itu kan dulu tenggelamnya karena menyepelekan gunung es. Pucuknya itu kecil, diterjang aja nih katanya kapal Titanic itu kan kapal yang paling besar, paling hebat, nggak mungkin tenggelam, pasti gunung es saja tembus, nggak ngerti kena gunung es yang di bawah permukaan laut itu tenggelam juga. Nah ini juga begitu, gejalanya seperti itu kalau kita tidak tahu. Nah ini dengan adanya YouTube, coba kalau punya waktu kesempatan Dokter Tony Setiobudi ya dilihat. Ya dia menjelaskan apa yang terjadi. Dia sendiri merasakan ya. Jadi pada saat dia ingin masuk mendaftar, yang ditanyakan pertama kali itu sebetulnya bukan kamu lulusan mana, jurusan apa yang diambil, kemampuan kamu apa, nilai-nilainya apa. Itu kalau dokteran kan juga ada kan yang namanya anatomi, ya hafal atau tidak, ya itu kan semua sudah ada hasilnya semua. Tapi kok yang ditanyakan tuh malah kamu agamanya apa? Nah, orang mau kerja kok yang ditanyain agamanya dulu tuh gimana, ya? Yuk nomor 2, kamu suku apa? Ya. Wow. Terus ditanyain orang tuamu siapa? Kalau zaman dulu itu mau masuk tentara ya begitu kan. Kemarin ribut-ribut itu waktu ada Gestapo itu kan. Maka kalau mau masuk menjadi aparat negara atau tentara tanya dulu kamu siapa gitu kan. Toh sekarang peraturan itu juga sudah dihapus ya. Ya kan? Nah sebetulnya ini juga begitu. Kok yang ditanyain itu? Ya, terus kalau dokter spesialis lulusan luar negeri mau masuk rumah sakit adaptasi, itu setengah mati masuknya. Ya, lulusan dalam negeri yang mau ngambil spesialis juga terjadi diskriminasi. Ya, minoritas terutama itu kena. Udah begitu tadi itu yang ditanya agama apa, suku apa, itu juga mempengaruhi. Ada banyak isu itu memang susah dibuktikan. Kalau ditanyain ya nggak ada. Ya, misalnya ya jurusan kebidanan, itu you lihat aja. Ya toh, yang dominan itu dari mana? Nah itu gengnya siapa? Kulit, gengnya siapa? Terutama jurusan-jurusan yang mayor itu yang utama. Bang pasiennya banyak, ya, misalnya gitu ya. Tapi kalau yang minor, pasiennya sedikit, ya misalnya anestesi gitu ya. Ya itu relatif lebih gampang ya. Tapi kalau yang mayor itu susah. Ya jadi apa yang dikatakan tadi itu ada konflik of interest. Karena yang memberi rekomendasi itu bersangkutan. Kalau ini sampai dokter spesialis jantung ini banyak. Dan yang memberi rekomendasi itu adalah orang ahli dokter jantung. Maka ya teori konspirasi atau konflik of interest itu terjadi. Kalau dia lulus dan dia lebih muda
ya kan? Energiknya lebih kuat. Yeah. Mungkin ilmu marketingnya lebih bagus. Jadi orang ya kalau berobat dia lebih disenangi karena bisa menjelaskan lebih baik, komunikasinya lebih bagus. Lama-lama dokter yang menandatangani rekomendasi untuk menerima pendidikan dokter spesialis itu kan pasiennya bisa kurang. Ya jadi ya udah dipersulit. Ya. Nah, dipersulit itu kan ya enggak terang-terangan. Sorry ya. Karena you dokter ahli spesialis jantung nanti bersaingan dengan saya. Jadi saya tidak mau ngasih. Enggak berani ngomong gitu. Ya kan? Nah, jadi yang terjadi ya, oke, nanti saya pikir dulu ya. Jangan sekarang ya. Mbok ditulungi. Misalnya begitu kan? Oke, pasti. Oh, kita kan kolega. Oh, ya. Tetapi kalau ditanyakan, oke, ini sedang saya bicarakan dengan kolega. Ya, sedang dikaji. Kalau dicari enggak ketemu. Ya, kalau di WA tidak dijawab. Nah, kalau begitu orang-orang kan lama-lama kan ya gimana? Ya kan? Kan orang juga punya harga diri. Udah mau ketemu minta rekomendasi, dipersulit seperti itu ya lama-lama ogah. Nah, ini contohnya ini Dr. Tony Setiobudi ini. Ya, dia karena mengalami diskriminasi seperti itu. Dia juga bingung. Tapi kebetulan negara tetangga kita yang kecil itu Singapura, itu dia mencari dokter lulusan Australia. Padahal di Singapura sendiri juga ada universitas kedokteran kan, fakultas kedokteran ya. Cari, dia ngelamar. Nggak sampai sebulan, keluarlah izin praktek dia di sana. Tidak usah ada adaptasi. Wow. Karena pemerintah Singapura menganggap lulusan kedokteran di Australia itu pasti bagus. Pede aja. Masuklah dia bekerja. Ya tidak usah repot. Bahkan di Singapura, karier dokter itu ditentukan bukan dengan uang, tapi dengan meritokrasi. Artinya, kalau kamu memang dokter yang hebat, tapi nggak punya duit untuk sekolah itu mahal kan, dia harus bayar kan, masa sekolah gratis terus. Ya. Itu maka pemerintah Singapura termasuk kepada Tony yang warga negara Indonesia itu diberi beasiswa untuk sekolah melanjutkan ilmu bedah tulang belakang. Ya, Singapura merasa ini kurang dokter ahli bedah tulang belakang nih. Ya, mungkin pasiennya terlalu banyak nih untuk ini ya. Jadi memberi servisnya kurang bagus. Dikasih beasiswa full untuk menjadi dokter spesialis ahli operasi operasi tulang belakang. Kan banyak nih namanya sekarang orang pada kena penyakit tulang belakang itu ya, jalannya susah, bungkuk-bungkuk itulah. Ini sekarang dia jagonya. Ini bukan promosi ya, tapi ini ngomongan memang begitu. Dia nggak usah bayar, dibiayai sama pemerintah Singapura. Nah, setelah dia kembali ke Singapura jadi ahli penyakit operasi tulang belakang tadi itu, nah sekarang hidup dia udah oke. Di sana dengan happy. Dia masuk ke Singapura 2003. Jadi sekarang kurang lebih 19 tahun ya. Dan sekarang dia praktek di rumah sakit swasta yang terbesar, sangat terkenal di Singapura. Anda sudah tahu, Mount Elizabeth ya. Ini lucunya, dia dokter warga negara Indonesia. Ya. Staf-stafnya orang-orang Indonesia. Wow. Ya, dan dia menguasai bahasa Inggris karena sekolahnya di Australia dan menguasai bahasa Indonesia. Ya, pasiennya dia jangan-jangan orang Indonesia juga. 70% itu dari Indonesia. Wow. Tapi prakteknya di Singapura. Duitnya bayarnya pakai Singapura dolar. Jadi yang untung pemerintah Singapura. Ini ironis sekali. Padahal dia pengen kembali berprofesi dokter di Indonesia. Nah, ini yang namanya ketidakadilan. Di Indonesia ini kalau nggak pakai duit itu nggak bisa masuk. Orang pinter tapi nggak punya duit nggak bisa menjadi dokter andal.
Karena pendidikannya itu yang dilihat harus punya uang. Sekarang kalau mau masuk jurusan atau mengambil spesialis, dokter spesialis itu berapa duitnya? Ya, hebatnya tuh di sini tidak ada orang yang mau ngomong, cuman berkeluh kesah, kantongnya dedel-duel, tapi nggak berani ngomong berapa. Susah nggak? Enggak. Kalau ditanyain, karena ini kan sistemnya online, ujiannya itu online, jadi langsung kelihatan lulus atau tidak. Nah, tetapi itu yang diomongkan. Tapi bisik-bisik itu terjadi transaksi-transaksi yang seperti itu. Konon ya, kalau suruh buktikan ya susah. Bisa dirasakan tapi nggak bisa dibuktiin. Jadi situasinya tuh gelap, seperti maaf kalau kita lagi ada satu gerombolan orang-orang rame-rame kumpul itu, tiba-tiba ada bau yang nggak enak dari orang yang buang angin. Ya, bisa tahu siapa yang buang angin? Nggak tahu, tapi ada baunya. Ini juga begitu. Ya, tapi yang bersangkutan itu kalau ditanyain nggak mau ngomong, karena dia takut juga. Kalau ngomong nanti malah kena masalah. Saksi kan malah jadi tertuduh. Well, tadi ada yang menarik Om Bob. Sekitar 70% pasien di Singapura itu adalah orang-orang Indonesia. Kenapa bisa gitu ya? Padahal kan sudah dihimbau, udah berobat di Indonesia aja, berobat di Indonesia aja. Gimana ini Om Bob? Ya memang susah. Ya, mau diomongin apa? Ya, untuk berobat kepada siapa itu kan haknya pasien. Ya, jadi kalau sekarang kepengin kejadian pasien-pasiennya Dokter Tony ini yang 70-80% lah, banyak lah ya, itu orang-orang dari Indonesia. Nggak cuma dia kok. Dokter jantung juga banyak pasiennya dari Indonesia. Apapun itu banyak. Kalau you ada kesempatan pergi ke rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura, rumah sakit Penang, rumah sakit di Kuala Lumpur, semua itu dari Indonesia semua. Ya pernah, tidak ada pasien dari Indonesia juga pernah ya. Tapi bukan karena dokter-dokter di Indonesia yang sudah hebat, tapi karena pandemi. Jadi selama 2 tahun ini nggak ada pasien-pasien dari Indonesia yang berbondong-bondong ke Malaysia, ya, ke Singapura untuk berobat, nggak ada karena pandemi. Di sana dokter-dokter juga melarat, rumah sakit juga serpot semua, hotel-hotel juga pada tutup. Tapi kemarin waktu sudah mengatakan dibuka, masa karantina sudah habis. Misalnya Singapura itu kan karantinanya 7 hari, 10 hari. Bahkan bisa 14 hari. Itu kan biayanya gede. Betul. Kan juga susah. Ya, itu penerbangan juga nggak ada. Itu memang sepi. Begitu dibuka karantina udah nggak ada. Coba you cek sekarang. Semua pesawat yang ke Singapura itu tidak ada yang kosong. Penuh semua 100%. Ya, dan kemana tujuannya? Ya rumah sakit di Singapura. Jadi Singapura itu dokter-dokter yang biasanya prakteknya jam 10 sampai sore jam 4. Sekarang jam 9 sudah praktek terus sampai sore jam 5, jam 6. Non-stop. Termasuk laboratorium, termasuk alat-alat CT scan lah, apalah, semua di situ. Semua dari Indonesia. Jadi kalau sudah masuk rumah sakit itu seperti di Indonesia. Karena semua ngomongnya Jawa, ngomongnya Indonesia. Feels like home ya. Iya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri karena di Indonesia itu dokter-dokter itu terus terang, ya, itu tidak ada jiwa marketing yang bagus. Ini bisa karena dokternya sendiri, maaf, karena seleksinya kurang ketat, mungkin kurang pinter bisa. Tapi dokter pinter juga ada, ya. Tapi keadaan memaksa karena pasiennya terlalu banyak. Jadi tidak punya waktu memperhatikan. Ya, belakangan ini masih terjadi fresh from the oven juga. Ada pasien yang masuk rumah sakit 3 hari dibiarin. Ya, dokternya datang ternyata nggak datang-datang.
Janji mau datang jam 8, jam 6 sore baru datang. Ditanyain, bisa jawab, ya kemarin itu urinnya sudah dites. Tapi hasilnya kok saya lupa. Ini jiwanya di mana? Kalau ditanyain, dokternya kan nggak ada, nggak selalu hadir. Mungkin dokter itu ya repot lah. Mungkin praktek di beberapa rumah sakit gitu kan, karena dokternya kurang. Kurang, tapi kalau ada dokter luar negeri mau masuk nggak bisa gitu kan. Ya, karena akan mengganggu income gitu kan. Nah sekarang ditanyalah kepada suster-suster yang di sana. Ini kira-kira penyakit ini sudah dikasih obat apa? Waduh, nggak berani jawab. Ini rahasia antara dokter sama pasien. Padahal yang tanya ini keluarganya pasien, anaknya, mewakili pasien yang lagi nggak bisa ngomong. Tanya ini obatnya apa, catatan medisnya bagaimana. Oh, ini belum dibuat sama dokternya. Nunggu dokternya nanti yang ngomong. Ditunggu-tunggu 3 hari, dokternya mentela-mentele nggak pernah datang. Misalnya ya datangnya persis ditunggunya nggak datang. Ini kan sekarang kan pandemi kan dokter yang nunggu itu kan nggak boleh banyak orang. Ya kadang-kadang nggak boleh ditunggu, takut dengan COVID ini gitu misalnya gitu kan. Tapi dokternya kalau ditanyain susah. Nomor handphonenya dokternya berapa? Tidak berani ngasih. Pura-pura bilang nggak tahu. Ini sikap-sikap kedokteran, sikap-sikap oknum dokter kayak inilah yang menjatuhkan citra dokter di Indonesia. Mana ada dokter yang ada jadwal jam 3, dia harus menengok pasien yang di bawah kendali dia di dalam rumah sakit, tidak datang. Datangnya jam 6, datangnya jam 8. Nah ini gimana? Tapi kalau di Singapura, begitu you periksa di Singapura atau Penang atau Kuala Lumpur, itu sudah kena racun. Artinya kena racun yang baik ya. Kalau tidak dengan Singapura, dia mending nggak usah berobat lah di Jakarta atau di Indonesia maksud saya ya. Langsung aja. Biayanya berapa? Nggak beda banyak. Pesawat terbang sekarang misalnya ke Penang itu 1 kali perjalanan 1 juta, bolak-balik 2 juta. Sekarang di rumah sakit Indonesia di kota kabupaten aja itu kalau berani berobat bermalam dengan kamar kelas 1 ya WAPEP gitu, nah, sehari paling sedikit habisnya 2 juta. Nah 2 juta ya lebih baik buat terbang ke sana. Biaya dokternya berapa? Nggak mahal dibandingkan Indonesia. Di Penang itu relatif hampir sama. Tapi penanganannya kelas 1. Bentuk rumah sakitnya mirip. Tidak mewah banget, tapi bersih. Ya, perawat-perawatnya oke, pengetahuannya lebih banyak, lebih ngerti. Dokternya tidak egois, maksudnya egois di sini sih. Tidak sok pinter itu ya. Tapi memang betul-betul kalau ada sesuatu, dia konsultasi langsung angkat telepon. Tanya pada ahli. Kalau orangnya sakitnya ini dia tidak ahli, wah tanya ini pasien ini kena ada yang diabetes ini boleh nggak? Kalau ini aku operasi tulangnya macam-macam dia tanya. Kalau dia yang nggak tahu tanya sama dokter lain di depan pasien tuh nggak malu-malu telepon tanya. Dan dokter sana semua welcome untuk berdiskusi. Di sini kan nggak. Seperti seolah-olah ilmunya milik dia sendiri dan dia paling pintar. Tapi kalau ditanyain sama pasien, oh itu nggak apa-apa. Oh itu enggak apa-apa lah, memang kamu usianya sudah seperti itu ya begitu, enggak apa-apa lah, enggak usah pikirin jauh-jauh ini obat dimakan, gitu aja. Salah-salah obatnya itu juga dari pabrik-pabrik tertentu saja. Dikasih obat 5 macam loh, kok pabriknya sama semua loh, ini ada apa gitu kan. Nah tapi jalalah, namanya pasien di Indonesia itu kan orangnya baik-baik semua ya. Tidak kritis, manut. Ya kalau dokter bilang begini ya oke lah. Dimakan ya dimakan lah gitu, tapi tidak mempertanyakan ini untuk apa. Nah ini repot. Nah ini bisa juga karena ya tadi itu kekurangan dokter. Terlalu lama oknum-oknum itu oligopoli di dalam dunia pendidikan. Jadi sehingga tidak maju. Minyak goreng kemarin dikatakan ini terjadi oligarki. Hanya 8 perusahaan minyak yang gede, maka harga dikendaliin sama mereka. Lah, kalau memang pemerintah punya logika yang seperti itu, lah, kenapa dokter kok dibiarin saja?
kurang dokter tapi nggak bisa nambah. Dari luar negeri nggak boleh masuk. Boleh, tapi kan susah. Tadi itu yang diceritakan sama Tony Setiobudi tadi itu. Coba nggak percaya cari itu YouTube. Sekarang YouTube gampang kok. Ya tinggal dibuka aja deh. Nanti biar tahu sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia. Dan ini harus cepat-cepat segera diatasi. Jangan tanggung-tanggung. Kalau memang ada ide tadi itu yang dari Komisi 9 DPR, ya dari Pak Rahmat Handoyo itu kan dia cuma dibacakan, ya, ini juga kurang kuat ya. Cuma membacakan ini bubarkan ID, katanya itu banyak yang suara-suara dari rakyat, nah gitu. Tapi dia juga nggak berani itu mengatakan itu. Nah ini kan memang harus dipikirkan. Jadi harus dunia kedokteran untuk membantu kesehatan di Indonesia ini harus betul-betul cepat-cepat direformasi, ya. Nggak pernah dengar loh ada demo-demo, ya. ID kok begitu, ini kok begitu, nggak ada ya. Adanya cuma demo, demo yang itu saja itu, ya. Kalau kita kembali lagi ke aturan dari Menkes tadi, Bob, apakah ini artinya nanti otomatis akan memperbaiki dunia pendidikan kesehatan di Indonesia ya? Ya paling sedikit membantu. Ya nggak cuma itu kok, kan banyak faktornya. Sekolahan kedokteran di Indonesia itu gimana? Tujuan bikin sekolah kedokteran, fakultas kedokteran itu kelihatannya karena itu dianggap sumber keuangan. Ya di mana-mana kalau universitas punya fakultas kedokteran, itu mahasiswanya itu banyak yang daftar di fakultas kedokteran. Padahal syaratnya cukup berat. Harus punya teaching hospital. Harus punya dokter pengajar yang pengalamannya berapa-berapa, itu banyak sekali. Tapi kan ya ternyata bertumbuhan itu fakultas kedokteran. Sampai di pelosok-pelosok kota-kota kecil ada fakultas kedokteran. Ya itu repot. Jadi mestinya terjadi persaingan yang bebas dulu. Sampai dokter-dokter luar negeri pada datang semua sehingga kualitas kedokteran, kualitas penyembuhan penyakit oleh masyarakat itu bisa lebih baik. Itu harus diutamakan. Kan harus mensejahterakan dan menyehatkan masyarakat. Bukan malah sekarang punya kesan kalau masuk rumah sakit itu masuk rumah sakit menjadi sakit. Padahal harusnya rumah sembuh. Orang sakit masuk rumah sembuh. Nah itu keluar rumah sakit sembuh. Ini enggak. Dengan pengalaman-pengalaman tadi itu. Ya pengalaman yang masih kurang bagus. Macam-macam itu harus menjadi introspeksi. Memang harus kerja keras. Harus kerja keras. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Om Bob, kita juga ada komentar yang masuk melalui WA di 087855907788 dari Pak Haryanto. Beliau mengcapturekan sebuah meme yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ada perkataan atau ada statement yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Nah, di capturean meme itu disampaikan bahwa Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, memberikan statement bahwa pelan-pelan anak-anak sekolah negeri di Indonesia akan tertinggal dalam penguasaan sains. Umurnya habis untuk menghafal ayat-ayat dan doa, belajar soal haram, dosa, bidadari, menghitung pahala, mencari dalil, memikirkan akhirat, setelah kalah bersaing, lalu memusuhi pemerintah dan mendirikan negara syariah. Itu sebagai solusi semuanya. Menurut Mbak gimana ini? Ya itu meme itu kan. Ya ada yang bilang meme, ada yang bilang meme, ya dah. Ya pokoknya tahu dah. Sekarang itu yang beredar di sosmed itu, memang ada satu gambar di mana Perdana Menteri dari Malaysia, umurnya udah 90 tahun lebih tuh, ya ternyata bisa jadi Perdana Menteri dan pikirannya dianggap brilian ya. Dan memang Malaysia kan lebih maju ya. Nah itu kan mengatakan seperti itu. Saya ngomong ini pernyataan-pernyataan yang ada betulnya, tapi ya ada salahnya juga lah ya, nggak mungkin 100% betul. Dan memang ada yang mengatakan bahwa ini hoax. Ya memang susah. Ini hoax atau tidak susah ini untuk menyelidiki ya. Tetapi ini sempat beredar dan memang menjadi sempat bahan pembicaraan. Apa betul
yang dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ini. Ya kalau kita lihat, ya apa betul dia dikatakan kalau anak-anak sekolah negeri di Indonesia ini sekarang kok rasanya akan tertinggal sainsnya. Memang betul. Kalau di luar negeri itu kan yang diutamakan adalah pengetahuan-pengetahuan yang ahli sains, teknik-teknik itu. Dunia sekarang kemajuan teknik itu luar biasa. Tapi kok di Indonesia tuh rasanya kok itu tidak diutamakan. Ya memang kita lihat itu. Kalau kebetulan kita lihatnya kan dari demo-demo yang ada di expose ya. Demonya selalu penistaan agama. Itu hampir sering ada itu. Ya, ini melecehkan agama, ini seperti ini. Bahkan kemarin Ade Armando itu yang mendukung demokrasi untuk jangan ada penundaan pemilu, malah disikat, ya, ditelanjangin. Ya karena dianggap dia kok menghina agama tertentu itulah ya. Ya jadi masih ributnya itu masih itu. Ya, terus kemarin itu siapa itu? Ada tokoh terkenal juga yang menyatakan sesuatu yang berbau menjurus ke agama tertentu juga dituntut ya untuk dimasukkan penjara. Ini termasuk penistaan agama. Ya, banyak lagi. Jadi yang diributkan kok memang yang didemo, yang dilaporkan polisi itu kok memang sangat banyak urusan-urusan yang berkaitan dengan itu. Ya, belum lagi program yang rame itu kan halal haram. Ya, MUI sama Departemen Agama. Ya, bahkan itu Menteri Agama juga konon mau dituntut karena mengibaratkan suara toa itu dengan apa gitu kan. Loh, sepertinya memang luar negeri melihat ini kan dunia tanpa batas sekarang. Apa yang ada di sosmed tuh seluruh dunia kelihatan. Itu memang seolah-olah loh, Indonesia ini kok rasa-rasanya kok itu yang menjadi fokus utama. Bukan kemajuan teknologi. Ya memang kemajuan teknologi kalau tidak ada akhlaknya kan juga repot ya. Nanti bikin bom atom buat bunuh. Ya, tetapi kalau yang dipikirkan cuman akhirat sama dunia yang lain, bidadari tadi itu kan begitu itu. Banyak indoktrinasi yang nanti kalau begini kamu pahalanya begini, kalau ini yang dibicarain itu semua. Tapi kenapa kok tidak juga ada yang mengenai harus kerja keras. Kamu harus jujur, kamu harus itu berbuat harus baik. Bahkan santri-santri sekolah yang disantri itu ya pemimpin-pemimpinnya pondok itu malah ayo menghamili santriwati misalnya ini. Jadi kelihatan kan kemarin yang dihukum dok mati itu hakimnya mengedok seumur hidup, tapi jaksa naik banding akhirnya didok untuk hukum mati karena melakukan kekerasan seks kepada santriwatinya itu di dalam satu komplek pendidikan agama. Ya, jadi sebetulnya itu memang ini apakah itu hoak atau tidak hoak itu harus dipikirkan. Ini terjadi enggak dengan kepala dingin ya. Jangan pakai kepala ekstrim. Ya, kalau kepala ekstrim apapun pokoknya ya enggak sama dengan pendapat saya itu salah lah, itu pokoknya ya repot. Sebetulnya hoak atau tidak itu apa yang ada di meme dari Mahathir Mohamad ini. Mahathir Mohamad ini betul-betul harus dipikirin. Kita lihat deh di mana-mana seperti itu. Kelihatannya kok yang diutamakan itu. Walaupun sekarang sudah mulai maju. Ya seperti puasa ini Departemen Agama mengatakan udah jangan mikirin lagi. Ya kalau puasa itu yang penting kita makin kuat, digoda makin kuat, berarti puasa kita makin hebat. Jangan malah orang lain yang suruh tidak boleh seperti itu. Ini jadi gak benar. Ya, menghargai diri kita harus menghargai diri orang lain juga. Jadi jangan orang lain yang harus menghargai kita nggak perlu menghargai dia, kan nggak boleh. Nah sebetulnya pelajaran-pelajaran pendidikan Indonesia ini juga harus dari sini. Pendidikan akhlak. Nah dulu ada mulai SD itu ada budi pekerti kan. Sekarang kan nggak ada budi pekerti. Jadi semua fokusnya adalah malah perbedaan. Kalau agama ini itu harusnya begini. Jadi malah pelajarannya seperti itu.
Kalau sama yang lain tuh begini, berarti nggak boleh begini, nggak boleh. Adanya boleh dan tidak boleh, boleh dan tidak boleh. Ya, mana merah, mana hijau, mana kanan, mana kiri. Sebetulnya jangan mempelajari perbedaan, tapi harus bagaimana kita dengan yang berbeda-beda itu menjadi kekuatan sinergi untuk menuju suatu yang bermanfaat. Dunia kedokteran tadi itu. Begitu mau masuk, ambil spesialis atau adaptasi, kamu agamanya apa? Ini dulu yang ditanyain kan. Nah, ini betul atau tidak? Mari kita introspeksi diri sendiri, kita ngamati. Lihat tuh YouTube, makin banyak lihat makin baik. Karena ini kan nggak ada penerbitan tuh. Siapa yang berani menerbitkan buku-buku kayak gini di Indonesia? Susah. Ini yang berani ngomong karena dia hidupnya di Singapura ya. Yeah. Kalau dia hidupnya di Indonesia bahaya nih. Ya ada kekuatan invisible hand itu yang mungkin bisa membuat dia repot. Ya jadi ini karena dia di Singapura jadi ngomongnya cukup cukup kencang, cukup keras. Dan sebetulnya kita terima kasih ada yang berani ngomong. Ya jadi mestinya ayo kita sama-sama bersatu memakai akal sehat lah. Ya jangan berpandangan untuk diri sendiri, jangan sempit, tapi harus open mind, melihat dunia luar tuh kayak apa. Orang sudah bicara soal naik ke bulan, naik ke angkasa, ya. Masa kita masih berkutat dengan maaf, ya ini boleh dimakan atau tidak. Ya kan, ini yang harus betul-betul, ayo kita, ayolah, ya, mumpung kita belum tahun 45 kan tahun Indonesia Emas. Ini harus cepet-cepet nih. Ya. Jadi semua unsur juga harus betul-betul mendukung. Jangan malah menjadi pembisik, tapi malah dia yang jadi korupsi. Lah, jadi begitu. Ya, jadi harus betul-betul semua kerja keras dan pejabat-pejabat yang dipilih, pemimpin yang dipilih itu harus betul-betul mengutamakan kemajuan Indonesia. Jangan cuman golongannya tertentu, ya jangan ada diktomi yang ciri-ciri tersendiri itu nggak boleh. Jadi harus betul-betul nasional, kepentingan nasional harus diutamakan. Oke, dan sampai di sini episode kali ini. Terima kasih Om Bob untuk diskusinya. Kembali Awang ingatkan, kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now